Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari TreatX. Nah, cerita ini ditulis oleh akun bernama @hydrea. Ini adalah cerita horornya sewaktu ada di kosannya. Asli, ngeri serem. Jadi tanpa menunggu lama lagi, kita langsung mulai aja ceritanya. Ini pertama kalinya aku bikin cerita horor. Kebetulan aku suka dengan hal yang berbau mistis atau misteri. Dan aku juga suka banget baca cerita horor. Dan ini adalah pengalaman pertamaku merasakan keberadaan mereka di sekitarku. Kejadian ini bermula saat aku ngekos di kota Majalengka, di mana saat itu aku ngekos berdua bersama temanku, namanya Aulia. Kami ngekos di kosan sederhana, tetapi masih baru dibangun. Jadi masih kelihatan bagus kosnya. Kosan ini berisi 4 kamar, posisinya itu memanjang. 3 kamar sudah terisi semua, dan rata-rata yang tinggal di sana sudah berkeluarga. Aku ke bagian kamar kos yang paling ujung, dekat dengan pohon mangga besar. Memang kosan itu ada di tengah pedesaan, dekat persawahan. Di sekitar kosan, banyak pohon mangga milik bapak kos. Dan tepat di depan kamar berjarak 5 meter, ada kandang bebek. Entah milik siapa. Dan kondisi kamar kos yang luas dan bersih juga menambah kenyamanan saat kita berada di sana. Tidak terasa sudah 3 bulan berlalu, aku ngekos dan aku merasa sih biasa-biasa aja. Sampai akhirnya, pengalaman itu terjadi saat aku mau mandi, karena kebagian shift kerja pagi. Saat itu aku mandi jam 5, setelah bergantian dengan temanku. Kamar mandi itu beratap genteng, dan di tengah-tengah ada genteng yang berwarna bening. Fungsinya agar cahaya bisa masuk ke dalam dan otomatis menebak pencahayaan di siang hari. Sebelum mandi, aku pasti nengok dulu ke atas. Aku lakukan itu secara refleks. Biasanya hanya terlihat langit yang gelap. Tetapi hari itu ada yang berbeda. Ketika aku menengok ke atas, aku melihat bayangan hitam sedang mengintip. Awalnya sih aku kira itu hanya daun yang menguntai, karena di sebelah kamarku ada pohon mangga. Tetapi lama aku perhatikan, bayangan itu bergerak, menghindar secara lambat sekali. Mungkin tertiup angin, pikirku saat itu. Tapi saat aku mengikuti pergerakan itu, dia malah semakin menjauh, seolah menghindar, dan gerakannya bukan seperti tertiup angin, melainkan seperti melayang. Aku sempat mikir, apa ada orang yang ngintip ya? Tapi aku gak mendengar suara pijakan kaki di atas genteng. Aku hiraukan saja, dan aku lanjut gosok gigi dan bersiap untuk buka baju. Dan sebelum aku lanjut mandi, aku penasaran untuk melihat lagi ke atas. Dan ternyata, bayangan hitam itu ngintip lagi. Dengan posisi yang berbeda, lagi-lagi dia menghindar secara perlahan. Aku sadar, itu bukan daun, dan mungkin juga bukan orang, karena pergerakannya itu yang lambat dan halus banget. Aku langsung menyambar handukku dan bergegas keluar kamar mandi. Dan temanku yang saat itu lagi siap-siap, dia pun bertanya heran, "Kenapa teh? Itu ada yang ngintip di kamar mandi. Gak tahu siapa." Aku jawab dengan santai, karena aku bukan tipe orang yang gak terlalu penakut. Aku bisa aja teriak, biar tahu apa dan siapa bayangan hitam itu. Tapi saat itu, aku milih diam, karena teman kosku ini penakut. Aku pun lanjut mandi dengan tenang. Siangnya saat pulang kerja, aku menemui bapak kos untuk mengganti genteng yang bening itu dengan genteng biasa. Antisipasi saja, kalau bayangan hitam itu muncul lagi dan menimpa temanku. Aku juga menceritakan kejadian itu ke bapak kos, dan dia mungkin bilang orang iseng yang ngintip. Oke, mungkin iya cuman orang ngintip. Tapi itu lebih serem menurutku. Di hari itu juga, genteng kamar mandi pun diganti. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Situasi sudah aman. Siang itu aku baru pulang kerja, dan aku siap buat mandi. Setelah mandi dan ganti baju, aku rebahan di kasur sambil main HP. Celetuklah temanku bilang, "Teh, tadi ada orang kamar sebelah, bilang dia udah tahu soal yang ngintip teteh itu." "Loh, kok bisa tahu?" Tanyaku heran. "Gak tahu teh, tapi dia malah cerita lagi ke orang lain, bapak-bapak. Dan dia bilang, kalau yang ngintip itu cuma orang iseng."
Tapi dia nggak sebutin siapanya. Katanya bapak-bapak tersebut orang yang bisa dan tahu hal begituan. Oh gitu, jawabku singkat. Entahlah, mungkin benar orang. Tapi sih aku merasa bukan ya. Karena kalau memang itu beneran orang, otomatis ada suara pijakan atau pergerakan layaknya manusia. Tapi ini enggak sama sekali. Bener-bener mulus banget kayak melayang. Dan malam harinya, sekitar pukul 9 malam, aku masih rebahan sambil main HP. Tetapi temanku Aulia, dia udah tidur duluan. Aku yang sibuk dengan HP, tiba-tiba dikagetkan oleh lemparan batu kecil, tepat di samping kasurku. Seketika aku terdiam, mengamati sekitar. Dari mana ya asal batu ini? Aku lihat sudut dan dinding tembok, siapa tahu ada bekas tembok yang rapuh. Tapi aku gak menemukan apapun. Dinding kamar mulus, karena memang masih bangunan baru. Saat itu aku tak hiraukan. Meskipun penasaran dan takut, aku mencoba mengalihkan perhatian. Tak lama, temanku bangun, dan aku cerita apa yang aku alami tadi. Aulia sempat ketakutan. Bahkan dia ada niat buat pindah kosan, kalau kedepannya masih ada gangguan lagi. Kita pun berganti topik obrolan, untuk mengusir rasa takut, dan kita masih berpikir positif. Nah, ketika asik ngobrol, gorden jendela yang ada di samping dekat kasur temanku, tiba-tiba tersingkap, seperti tertiup angin, dan saat itu juga, kita melihat ada sekelebat bayangan yang berwarna hitam, itu ada yang lewat. Kita terdiam seketika, setelah melihat kejadian itu. Itu apaan tadi yang lewat? Nggak tahu, mungkin kamar sebelah. Udah, kita tidur aja mendingan sekarang. Kita berdua pun memutuskan untuk tidur. Paginya pun kita mengecek setiap sudut ruangan. Dan saat di sekitar dapur, kita melihat genteng yang ada di pojok dekat tembok, itu sedikit terbuka. Lalu kita lihat ada tembok yang di atasnya itu nggak mulus, alias banyak batu kerikil, atau potongan batu bata di sana. Aku pun menyimpulkan, mungkin batu yang semalam berasal dari sini. Tapi siapa yang melakukan hal itu ya? Kalaupun itu orang, gimana caranya tuh bisa naik ke genteng? Sedangkan belakangan kosanku itu sawah. Dan lagi semalam, aku gak mendengar suara pergerakan orang. Kalaupun benar orang ya, ngapain dia naik ke genteng kosanku? Pokoknya saat itu, pikiranku bingung, campur penasaran. Siapa yang berani iseng? Karena sejujurnya, aku gak terlalu takut. Yang ada hanya rasa jengkel dan kesal. Aku pun mencoba untuk berpikir positif setelah kejadian itu. Aku pun memutuskan untuk pindah kamar, dan sampai aku keluar dari kosan tersebut, selama itu aku hidup damai, tanpa teror lagi. Nah, sekian ceritaku. Mungkin gak serem atau apapun. Di sini aku cuma berbagi rasa penasaranku atas kejadian tersebut. Sampai sekarang, aku belum tahu kebenarannya. Kalau menurut kalian gimana tentang cerita yang aku bagikan tadi? Coba dong, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.